Turkan kepada Nabi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini sebenarnya yang memberi sambutan adalah Pak Ibnu. Tadi izin karena belum bisa masuk Zoom. Ini saya wakili selaku wakil dari beliau. Yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gus Badrus dan juga Gus Mahfud yang telah hari ini bersedia untuk memberikan materi dan juga bimbingan kepada kami tentang tema yang akan nanti diangkat. Semoga apa yang beliau nanti sampaikan sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mohon maaf ini juga sekalian kalau berada di dalamipun Yai Badrus atau Gus Badrus. Terus langsung nanti selain saya mengikuti lewat Zoom juga langsung bertemu beliau. Jadi nanti akun ini juga sekalian nanti digunakan oleh beliau mengisi materi pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk mempersingkat waktu karena sudah lumayan malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya pada malam hari ini. Acara selanjutnya yakni doa. Kami mohon barokah doanya. Sebelum kita lanjutkan pada paparan materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dulu nggih semuanya. Kami mohon barokah doanya dari Gus Badrus untuk acara kalam pada kesempatan kali ini. Monggo. Marilah kita bersama-sama. Semoga pelaksanaan acara malam ini bisa berjalan lancar, penuh barokah, bermanfaat kepada kita semua. Nanti bisa tembus diterima oleh Allah Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna wa syukrika wa husni 'ibadatik ya hayyu ya qayyum rahmatika astaghfir lana Allahumma kama inna wa hal yudan ya yu'u arhamaka rabbana atina benar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna imama sallallahu alaihi Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas barokah doanya. Baik, hadirin sekalian, acara selanjutnya yakni pemaparan materi kalam pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh beliau yakni Gus Badrus dan Gus Mahfud. Sebelum dilanjutkan pemaparan materi, saya akan bacakan kurikulum vitae beliau berdua. Narasumber atau pemateri kita yang pertama yakni beliau adalah Gus Badrus Soleh. Beliau dilahirkan di Kediri 12 Juli 1968, beralamat di Desa Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Jabatan beliau saat ini adalah Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Kediri. Pekerjaan swasta, pendidikan,
yakni IAIN Sunan Ampel, lulus tahun 2001. Pengalaman organisasi yakni Ketua Les Bumi PCNU Kabupaten Kediri, Dewan Host Pagar Nusa PCNU Kabupaten Kediri, Divisi Pengobatan Non-Medis Lembaga Kesehatan PCNU Kabupaten Kediri, Pembina GP Ansor PAC Kandar, Pengasuh Majelis Taklim dan Jam'iyah Sholawat Badawiyah, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan pada malam hari ini. Dan untuk narasumber kedua kita, yakni beliau adalah Gus Haji Mahfud Asy-Syairozzi, MPDI, yang beralamat di Jalan Kembang Kuning, Dusun Kalilanang, Desa Selodono, Kecamatan Ringenrejo, Kabupaten Kediri. Jabatan saat ini di struktural NU adalah Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri, nggih, Gus. Pekerjaan yakni dosen di UIT Lirboyo Kediri. Riwayat pendidikan terakhir yakni S2 UIT Lirboyo Kediri tahun 2009. Pengalaman organisasi yakni Wakil Sekretaris PCNU Kabupaten Kediri tahun 2023 sampai dengan 2028. Yang kedua adalah PP Les Bumi PBNU tahun 2015 sampai dengan 2020. Dan yang ketiga adalah Sekretaris IFNU Kabupaten Kediri tahun 2008 sampai dengan 2011. Luar biasa pemateri kita pada malam hari ini. Salam hormat, Gus, untuk panjenengan semua. Saya perkenalkan, saya ini Ina. Saya newbie atau anggota baru di ISNU yang ingin berjuang bersama-sama menghidupkan, berkhidmah di NU melalui ISNU. Mohon bimbingannya dari panjenengan semuanya. Baik, hadirin yang saya hormati, tidak berlama-lama, paparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Gus Badrus. Waktu dan tempat pada Gus Badrus kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil akhyari wa miftahibatil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi al-adhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ikramihi. Amma ba'd, pada para kiai, ibu nyai, sama segenap kepengurusan ISNU PCNU Kabupaten Kediri, jangan lupa pada sahabat kami yang saya hormati, saya cintai, segenap para mustamid di Zoom pada malam ini. Langsung saja, ini sudah menjadi kebiasaan. Topik yang kita angkat ini segala sesuatu atau tradisi-tradisi yang berhubungan dengan hari raya, khususnya adalah hari raya Idul Fitri. Sebelum kita membicarakan dengan tradisi yang telah ada, sebagai rumah saya dalam 4 mazhab
Hambali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Ngapunten, ngapunten, saya sedikit potong untuk suaranya Gus Badrus mungkin bisa diperbesar Pak Anam. Mungkin agak didekatkan lagi mic-nya. Nggih, ngapunten sangat. Sampun. Mungkin sedikit mendekat lagi. Lagi. Ngapunten sangat. Nggih. Sampun nggih. Terdengar lebih jelas. Nggih. Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil azhyari wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil abhari wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Kepada para kiai, bunyai, para alim ulama yang saya hormati dan saya taati, sahabat kami, guru kami, Bapak Mahfud yang saya hormati, kepada seluruh pengurus ISNU PCNU Kabupaten Kediri yang saya hormati, pada seluruh anggota ISNU dan Mustame se-Kabupaten Kediri yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengangkat satu topik, yaitu tradisi-tradisi yang berhubungan dengan Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Sebelum kita ke materi tentang tradisi apa saja yang biasa kita jalankan, yang sudah lama kita jalankan pada Hari Raya khususnya Idul Fitri, perlu diketahui bahwa dalam mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, itu sepakat bahwa dalam berijtihad, dalam mengambil hukum itu menggunakan 4 sumber utama, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, kemudian ijma' dan qiyas. Tapi ada beberapa imam madhab, khususnya Hanafi, ini selain sumber 4 itu ditambah dalam berijtihad itu, yaitu menggunakan pendapat para sahabat, istihsan, dan urf. Maksudnya dalam berijtihad mengambil hukum, sumber-sumbernya khususnya Imam Hanafi itu ya Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, kemudian ditambah 3 ini, pendapat sahabat, istihsan, dan urf. Dari sini urf itulah kita bisa nanti menjelaskan secara gamblang bahwa adat istiadat itu yang berjalan, wabil khusus yang berhubungan dengan Idul Fitri, itu semua ada landasan secara syar'i. Dalam istilah syar'i itu dibedakan. Itu ada yang namanya al-adat, ada yang namanya urf. Adat adalah kebiasaan perilaku, tapi sebenarnya lebih bersifat individual.
Tapi kalau urf adalah kebiasaan yang bersifat umum. Tapi biasanya dalam tataran hukum fikih antara al-adat dan urf itu dijadikan satu, yaitu dapat kita maknai dengan tradisi. Tradisi-tradisi yang berkembang di tanah Jawa, bahkan di Nusantara, wabil khusus memang tanah Jawa, yang berhubungan dengan Idul Fitri itu ada beberapa hal. Kami mencatat ada hampir 12. Tapi yang berlaku dan itu semua ada landasan secara syar'i. Yang pertama, ini yang berlaku kebiasaan adalah 6 ya. Ada 6, yaitu halal bihalal, diteruskan dengan ziarah kubur. Ini yang kedua, ziarah kubur. Yang ketiga, takbiran. Kemudian ada adat mudik. Dan yang nomor 5 ini yang menjadi favorit saya, yaitu makan ketupat. Makan ketupat, kemudian menyediakan jajan atau kue-kue di rumah-rumah ketika para kerabat dan tolan itu bersilaturahmi. Kemudian ada tambahan lagi, ini merupakan inovatif ya, inovatif, tapi sudah berjalan, yaitu membagi THR. Ini yang kita nantikan, kemudian memakai baju baru, ada lagi parcel lebaran, ucapan selamat, dan seterusnya. Ini nanti kita dudukkan dalam bingkai syar'i keislaman. Para mustami' yang saya hormati dan saya cintai, saya akan membahas secara singkat 2 atau mungkin nanti 3 tradisi Lebaran khususnya Idul Fitri. Yang pertama adalah tradisi halal bihalal atau silaturahmi. Ini berlaku setiap setelah kita melaksanakan sholat Id, kemudian diteruskan nanti kalau sudah di rumah, maka kita biasanya keliling mubeng ke tetangga-tetangga, kita bersilaturahmi. Bahkan ini hubungannya erat nanti dengan menyediakan jajan, kue, dan seterusnya, bahkan erat dengan mudik. Karena mudik itu makosidnya, tujuan utamanya juga karena ingin bersilaturahmi pulang kampung. Silaturahmi ini memang esensinya itu ya kita bisa halal bihalal, bisa saling memaafkan pada tetangga, khususnya tetangga, kerabat-kerabat dekat. Tapi masing-masing daerah memang tidak sama. Ada yang kebiasaan itu malam. Jadi setelah sholat Id sampai nanti sore itu sepi. Tapi malamnya sudah ramai lagi. Tapi ada di suatu daerah itu setelah sholat Id pulang ya langsung silaturahmi keliling ke tetangga-tetangga, kerabat dekat. Tapi esensi dari itu adalah bersilaturahmi. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man ahabba ayyabsuqalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang senang man tawi sapa wa ahabba demen sapa wong ayyabsuqalahu fi rizqihi, dia ingin dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, itu dilambatkan ajalnya, dalam arti dipanjangkan umurnya, fal yasil rahim. Sekarang ini ada lagi cara bersilaturahmi
Kalau adatnya itu kita keliling, tapi sekarang ada lagi reuni. Ini ada yang skalanya reuni sejate, ada reuni keluarga, reuni komunitas dan seterusnya. Tapi itu adalah suatu tradisi yang sudah terbangun di tanah Jawa dengan cara-cara perpaduan menurut adat dan uruf yang ada. Dan silaturahmi ini sangat besar manfaatnya selain yang disebutkan dalam hadis itu. Di situ kita nanti bisa sharing, bisa tukar ilmu. Tapi yang terpenting adalah ya silaturahmi dan halal bihalal. Kemudian biasanya yang kedua adalah tradisi ziarah kubur. Ini tidak bisa pisah karena kebiasaan kita itu sebelum hari raya, khususnya Idul Fitri kurang 1 hari, itu yang mudik ke kampung, pulang kampung itu selain silaturahmi yang kami sebutkan itu, tapi mereka juga mau berziarah ke leluhurnya yang ada di desa. Ini kita sudah paham betul dalam Islam Jamaah ziarah kubur sangat dianjurkan. Yang ketiga kemudian ini yang menarik. Yang menarik adalah tradisi makan ketupat. Ini di masing-masing daerah waktunya tidak sama. Saya pernah dikasih tahu bahwa kalau di lingkungan Banten itu membuat ketupatnya itu justru setelah tanggal 15. Setelah tanggal 15 Ramadan, sebelum hari raya Idul Fitri. Tapi kalau masyarakat kita, khususnya di Kediri, itu biasanya ketupat ini mereka menyebutnya ketika membuat ketupat rioyo cilik. Setelah mereka berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Bahkan ada lagi Purwami di daerah Trenggalek kalau tidak salah itu sampai besar sekali. Dalam skala besar sebenarnya itu ya rioyo cilik ketupatan. Ini merupakan tradisi yang sudah berjalan lama, merupakan kearifan lokal. Tapi ini juga bersendikan syariat. Ini sebagai bentuk rasa syukur senajan mung reo cilik tetap dirayakan dengan cara makan bersama, makan ketupat bersama. Tapi ini juga tidak lepas mohon saling memaafkan, bersilaturahmi, ketupat sendiri dalam falsafah Jawa itu ada yang mengatakan diringkes ngangge jeneng pakai nama kupat, singkatan dari ngaku lepat. Konon kami membuka sejarah tradisi ini, historikalnya kami menemukan dua sejarah. Yang pertama, ini yang menggagas adalah Kanjeng Sunan Kalijogo Kadilang. Kemudian yang kedua, tradisi makan ketupat ini adalah di zaman Sunan Derajat ketika bertemu dengan Senang Dur. Pertemuannya itu kalau tidak salah dulu itu di Tanjung Kodok, di Paciran. Beliau menyambut tamu dari Jepara. Disebutkan di sana Mbok Rondo Jeporo. Tapi para sejarawan itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Mbok Rondo Jeporo ini adalah Ratu Kalinyamat bin Trenggono atau Raja Demak Trenggono bin Raden Fatah bin Brawijaya.
ketika Ratu Kalinyamat ini datang ke Lamongan, Paciran Tanjung Kodok itu sebenarnya mau menyumbangkan 99 gelondongan kayu untuk dibuat masjid di Sendang Dhuwur milik Sunan Sendang Dhuwur itu. Di sana ditemui oleh Sunan Derajat dan Sunan Sendang Dhuwur sama santri-santrinya. Sebagai wujud rasa syukurnya, ini disambut dengan makan ketupat bersama-sama. Dan ini menjadi tradisi mengiringi puasa Syawal 6 hari itu. Jadi esensi dari makan ketupat sebenarnya syukur. Di Riyaya cilik setelah puasa 6 hari. Ini pun juga bersendikan syariat seperti hadis Imam Muslim, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min syawalin kana ka shaumid dahr. Jadi barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, setelah itu itu merupakan kelanjutan dari puasa wajib sebulan penuh Ramadan itu diteruskan Syawalnya, tapi otomatis tidak tanggal 1, karena tanggal 1 kan termasuk dari hari yang diharamkan berpuasa. Tapi kebiasaan masyarakat di Kediri dan sekitarnya memang puasanya tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu, ini baru Riyaya cilik dengan cara membuat ketupat. Dan nanti masalah teknisnya ya tidak sama. Kalau kami di wilayah, kami biasanya dikumpulkan di masjid. Dikumpul di masjid, kopatan. Ya, kopatan itu makan bersama-sama. Bisa setelah subuh ataupun ba'da maghrib. Tapi intinya itu adalah bentuk syukur sekaligus permintaan maaf. Ngaku lepat nih Gusti Allah, muga-muga puasanya, amal-amalnya diterima. Dari sisi sejarah seperti itu. Ada yang mengatakan itu dari Kanjeng Sunan Kalijaga, ada yang mengatakan kami menelusuri ternyata jeblosnya tradisi itu adalah dari wilayah Lamongan yang sekarang sudah sangat populer dipakai di seluruh Jawa Timur, bahkan mungkin seluruh Jawa atau Nusantara mungkin. Tradisi-tradisi itu sangat luar biasa, perlu kita uri-uri, kita lanjutkan, itu karena merupakan ajaran-ajaran yang awalnya memang ajaran lokal, kearifan lokal, itu yang telah diisi dengan para wali songo untuk di dalamnya esensinya itu berisi tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, begitu yang dapat saya sampaikan. Tadi ada beberapa tradisi yang berhubungan dengan hari raya, khususnya Idul Fitri, dapat kami sampaikan itu adalah kami merangkum beberapa. Kami sebutkan secara singkat saja, nanti dalam tanya jawab kita bisa lebih luas lagi. Saya ulangi, tradisi yang berhubungan dengan Lebaran adalah halal bihalal silaturahim, ziarah kubur, takbiran, mudik, makan ketupat, menyediakan jajan. Ini yang berlaku. Kalau seterusnya ini ya ada lagi, ini merupakan pengembangan ya inovatif dari kita, mulai membagi THR, baju baru, parcel, ucapan selamat dan seterusnya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai awal materi yang saya sampaikan. Nanti insya Allah dalam sesi tanya jawab dapat kita uraikan lebih terperinci lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas paparan materinya. Untuk selanjutnya, kami persilahkan ke materi kedua, yakni Gus Mahfud untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Kami persilahkan, Gus. Monggo, kepada Gus Mahfud, kami persilahkan untuk memaparkan materi. Sepertinya sedikit ada gangguan sinyal. Mungkin. Iya. Ada sedikit gangguan teknis. Oh, beliau sampun bergabung. Monggo kami persilahkan Gus Mahfud untuk memaparkan materi pada kalam kali ini. Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Alhamdulillah sangat jelas. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du la haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati kepada Ketua PC ISNU Kabupaten Kediri beserta seluruh jajarannya. Yang kami taati Bapak Kiai Muhammad Badrus Al-Mukarrom selaku pemateri yang pertama. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa silaturahim pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yai Badrus tadi, bahwa rangkaian-rangkaian itu sebenarnya tidak bisa terlepas dari syariat yang sudah ditentukan atau diundangkan oleh agama Islam. Memang kalau kita perhatikan sekilas itu tradisi itu seperti tidak ada kaitannya dengan syariat Islam. Seperti ijtihad urf tadi, seperti adat yang seperti tidak ada sangkutan dalilnya dengan amalan-amalan Ramadan. Tetapi kalau kita simak dari awal puasa Ramadan, kita ini sudah punya tradisi yang melekat kuat, di mana kita sudah mengawalinya dengan ritual megengan. Apa megengan itu? Megengan itu berasal dari kata bahasa Jawa, artinya megeng. Dari kata megeng itu artinya menahan. Nah, menahan itu ya sama dengan takrif kata siam, saum, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari atau datangnya waktu maghrib. Nah, kita sudah hafal betul bagaimana megengan ini kita jalankan menjadi sebuah tradisi dari nenek moyang kita sejak awal era Wali Songo ini. Apa saja di dalam acara megengan itu? Di dalam acara megengan itu yang pasti ya sodakoan, selamatan, gendurinan lah kalau kita yang paling akrab itu. Kemudian kita nyekar. Nyekar itu berasal dari kata sekar. Sekar itu artinya bunga. Kenapa membawa bunga? Karena bunga itu memiliki aroma yang wangi. Di mana menurut Ibnu Qayyim itu kalau malaikat itu menyukai aroma-aroma wangi. Sehingga para malaikat itu berkumpul dan membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kaitan yang lain di mana ketika Rasulullah itu sedang berjalan-jalan, kemudian menemukan dua buah gundukan makam yang ketika itu kedua orang itu sedang disiksa.
Kemudian sahabat itu bertanya, kenapa ya Rasul keduanya kok disiksa? Nah, jawaban Rasulullah itu, ini orang yang pertama ini karena bandel. Kalau punya hutang tidak mau nyaur itu. Kalau mau nyaur itu mesti diundur-undur, ditunda-tunda, nggak segera dilunasi. Yang kedua, ini orangnya jorok. Kalau buang air kecil, males untuk membersihkan dengan bersuci. Singkat cerita, Rasulullah kemudian mengambil pelepah kurma, membelah menjadi dua dan meletakkan di atas pusara makam dua orang tersebut. Sambil Rasulullah ini dawuh, selama pelepah kurma ini masih basah, belum kering, maka kedua orang yang sedang di dalam kubur itu akan ditangguhkan siksanya sampai pelepah kurma itu kering, karena kalau kering itu sudah tidak bisa tasbih. Nah, kita tahu di Arab Saudi itu adanya ya pelepah kurma itu saja sulit nyarinya. Sementara di syariat, di hadis-hadis yang lain itu Rasulullah itu diriwayatkan sangat menyukai memakai aroma harum-haruman atau wewangian. Beliau bertubuh wangi dan selalu menjaga aroma tubuhnya itu wangi dan segar. Nah, inilah yang oleh ulama-ulama Jawa kemudian dikuatkan untuk ke makam itu, selain di Jawa waktu itu tidak ada kurma, maka yang dibawa itu adalah sekar atau bunga, yang dalam dialek Jawa lebih enak disebut nyekar, artinya mengunjungi makam pusara orang tua, keluarga dengan membawa aroma wangi. Kenapa aroma wangi? Di dalam filsafat Jawa itu anak itu mikul dhuwur mendem jero. Apa itu maknanya? Mikul dhuwur itu ngetok-ngetok nih kemuliaan, kebaikan orang tua, luhuran budi orang tua. Mendem jero itu menutup rapat aib keluarga, terutama yang berkaitan dengan kekurangan dari orang tua kita. Maka jangan sampai ada namanya anak, keluarga itu justru apa? Membuka-buka aib orang tuanya sendiri. Membuka aib keluarganya sendiri. Kita harus menutup rapat supaya kemuliaan orang tua itu tetap terjaga, sebagai anak kita tetap memuliakan. Itulah. Nah, pertanyaannya, kalau hubungan itu sesama orang yang masih hidup ya tidak begitu masalah dengan akhlak yang baik. Tapi kalau kemudian orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara taat kita? Maka di dalam hadis disebutkan bahwa orang itu kalau sudah meninggal, salah satu amal yang bisa untuk dipertahankan, dikirimkan sampai di akhirat adalah dari doa anak-anak yang soleh untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Maka dari itulah masyarakat kita ini begitu serius memaknai dari hadis ini. Di setiap bulan Ramadan, kita pasti mendengar istilah yang sangat familiar. Familiar itu apa? Kata mudik. Mudik ini asli bahasa Jawa, kepanjangan dari mulih dhisik. Karena saking akrabnya di telinga kita, dikira mudik itu bahasa Indonesia. Tapi asli bahasa Jawa itu mulih dhisik. Saya yakin di antara teman-teman itu jarang yang tahu kepanjangan itu. Kenapa mulih dhisik? Sak repot-repote wong, sak sibuk-sibuke wong, aja sampai ngalahne kebaktiannya untuk mendoakan kedua orang tua. Karena memang momentum Ramadan ini sangat penting. Hadis ini disebut secara bersamaan yang berisi 3 hal. Yang pertama, arghamallahu anfa abdin au ba'udin dakhala Ramadan falam yughfarlah. Celakalah bagi orang yang di dalam hidupnya menemui bulan Ramadan
tetapi dia gagal untuk memperoleh maghfirah dari Allah. Apa maknanya? Meskipun mereka melampaui bulan Ramadan, menemui bulan Ramadan, tapi menyia-nyiakannya. Orang stok nih tidak serius beramal, sehingga kesempatan itu berlalu begitu saja. Ini orang ini oleh malaikat Jibril didoakan akan celaka. Dan Rasulullah waktu itu ketika naik ke atas mimbar, diseru oleh malaikat Jibril untuk mengamini, dan Rasulullah mengucapkan amin. Yang kedua, rohima anfa abdun au ba'uda adro walidayhi au akhadahuma walam yudkhilhul jannah. Celakalah bagi anak yang di masa hidupnya sempat bertemu kedua orang tuanya, atau hanya salah satu dari orang tuanya itu, tapi dia tidak bisa memanfaatkan, memperoleh ridho orang tua itu sehingga bisa memasukkan dia ke dalam surga. Yang terjadi apa maksudnya? Justru menyia-nyiakan ketaatan itu tidak dilakukan, sehingga kesempatan itu justru malah berlalu begitu saja. Ini juga didoakan oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah juga mengamini. Amin. Fakultu amin. Nah, yang ketiga adalah celakalah bagi orang yang ketika asmanya Rasulullah itu disebut, tapi orang itu enggan untuk membaca sholawat. Nah, maka orang yang tidak mau membaca sholawat itu juga didoakan celaka oleh malaikat Jibril. Dan itu kemudian diamini juga oleh Rasulullah. Maka 3 tingkat ini dianggap sangat penting. Itulah kenapa muncul istilah mulih dhisik ini dengan makna, dengan semangat untuk menyempatkan betul. Kita yang selalu di rumah, menemui bulan Ramadan, menemui hari raya, mungkin sensasi rasanya tidak seperti saudara-saudara kita yang sedang ada di rantauan, yang lama tidak bertemu dengan orang tuanya, yang lama tidak bersatu dengan masyarakatnya. Maka kerinduan itu begitu kuat. Nah, maka dari itulah berbondong-bondong masyarakat kita itu untuk mengamalkan hadis ini, ngestokne dawuh Kanjeng Nabi supaya tidak celaka di dalam hidupnya dan bisa mendapat pengampunan ketika bulan Ramadan. Kenapa? Karena man shoma Ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menjalankan puasa Ramadan dengan penuh keyakinan dan mengharap akan pahala dengan keikhlasan, maksudnya dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, tadi sudah disinggung oleh Yai Badrus di redaksi hadis Muslim yang lain, diteruskan summa atba'ahu sitan min sawalin kasaumud dahri. Siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian dilanjutkan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama 1 tahun penuh. Bagaimana hitung-hitungannya itu? Di dalam Al-Quran disebutkan, man jaa bil hasanati falahu asrun amsalihah. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, maka akan dilipat gandakan 10 kali. Kalau kita puasa 1 bulan kali 10, berarti kita berpahala puasa itu 10 bulan. Kalau kita tambah kemudian 6 hari pada hari Syawal, pada bulan Syawal itu, maka 6 kali 10 ada 60 hari. 60 hari sama dengan 2 bulan. Maka 10 bulan Ramadan ditambah 60 hari atau 2 bulan Syawal sama dengan 12 bulan, itu berjumlah 1 tahun. Nah, maka dari inilah kemudian kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan itu begitu dikejar untuk mendapatkan pahala yang betul-betul bisa membebaskan seseorang itu dari api neraka. Termasuk sholat tarawih, termasuk tadarus Al-Quran, termasuk sodako,
Bahkan ada di dalam satu riwayat itu disebutkan, ya Rasulullah, ayul afdolul Islam, wahai Rasulullah, Islam yang bagaimanakah yang paling baik itu? Rasulullah itu menjawab, Islam yang paling baik adalah orang Islam yang mau memberikan makanan kepada orang lain. Maka dari itu, nek orang Jawa itu senang selamatan, itu sebenarnya yang ngamalkan hadis itu. Megengan selamatan, kataman selamatan, nuzulul Quran selamatan, maleman selamatan, gendurian bar salat itu juga selamatan. Kita senang selamatan karena memang itu perintah hadis. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Kalau orang tidak mau memberikan makanan, itu dicap oleh Allah, itu distempel sebagai pendusta agama. Jadi sangat serius itu. Maka kalau orang Jawa itu senang selamatan ini jangan dianggap negatif, karena itu memang perintah ajaran agama Islam. Itu yang paling Islami. Di dalam hadis itu dilanjutkan, selain orang yang murah memberikan makanan kepada orang lain, orang yang suka menebarkan salam kepada orang yang dikenal, wa malam takrif, dan juga orang yang tidak dikenal. Maka dengan mengejar keseriusan di dalam melaksanakan puasa, bersodakoh takjil, makan sahur bersama, buka puasa bersama, memberikan parsel, memberikan THR, semua itu dalam kerangka mengejar kemuliaan bulan Ramadan, supaya kita itu tidak terjerumus ke dalam hadis yang saya sebutkan di depan tadi, termasuk mengejar kemuliaan Lailatul Qadar yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Demikian seterusnya. Sehingga itulah kemudian di malam Idul Fitri itu kita masih mengagungkan Allah dengan membaca takbir. Bagaimana supaya anak cucu kita ini senantiasa istiqomah mengamalkan amalan-amalan tersebut? Maka dari tahun ke tahun ada inovasi-inovasi di tengah masyarakat kita yang dilakukan oleh para kiai, para bunyai, para mubalik, para pendakwah. Mereka berinovasi supaya ajaran-ajaran luhur syariat Islam ini akan tetap istiqomah, lestari, bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Maka kemudian muncul ada takbir keliling, ada yang jalan kaki, ada yang naik truk, ada yang naik mobil dan sebagainya. Nah, tapi akhir-akhir ini ada yang nyelewengkan, muternya tidak takbir langsung, muter kaset dok. Jadi yang oleh pahala itu soundnya nanti. Orangnya nggak tebir, malah menengahi, kadang muter dangdut dan lain sebagainya. Nah, ini malah justru pelecehan seperti itu. Maka kita yang punya kepentingan menjaga kemurnian syariat Islam itu harus mengingatkan mereka. Mereka ini tidak tahu sejarah ini. Nah, maka kemudian kaitannya dengan Lebaran, orang itu kalau tadi sudah disampaikan oleh Yai Badrus, bahwa setelah 1 Syawal itu kita diharamkan puasa, kemudian tanggal 2-nya ada yang melanjutkan puasa Syawal. Maka kasaumud dahri, seperti puasa 1 tahun penuh. Itulah kemudian dikontekstualisasikan ke dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafatan. Ilate Jawa dadi kupatan. Kenapa disebut kafatan? Karena sudah melakukan syariat-syariat Islam itu sepanjang tahun, puasa 1 tahun, masih melakukan amalan-amalan Ramadan yang lain seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Maka itulah kemudian menjadi kiroto boso di dalam bahasa Jawa, kafatan menjadi kupatan atau kupat yang dikiroto
dari kata ngaku lepat. Orang kalau ngaku lepat disebutkan di dalam Al-Quran. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, kata Allah. Dan aku yang akan mengganjarnya. Maka seberapa ganjaran puasa kita tidak tahu. Karena itu langsung berurusan dengan Allah. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan duribat alaihimudillatu ainama sukifu ila bihablim minallah wa hablum minan nas. Orang-orang itu senantiasa ditimpa kesialan, ditimpa kemalangan, bala bencana dimanapun mereka berada. Kecuali dua, yaitu yang menjaga hubungan atau muamalah ma'al khaliq, hubungan kepada Tuhan, pada Allah, dan hubungan kepada manusia. Kalau puasa tadi sudah disebutkan bahwa itu urusannya hanya dengan kepada Allah, maka kita hanya selesai separuh. Yang separuh masih ada sisanya. Gitu loh. Nah, oleh karena itu, untuk menyelesaikan separuh sisanya ini sangat penting. Karena apa? Kalau tidak kita selesaikan, dawuhnya Rasulullah itu, mangkanat indahu lamatun min akhi tahal min siapa yang pernah berbuat dolim kepada saudaranya atau melanggar kehormatannya atau pernah menyakiti dalam bentuk yang lain, fatah halal huminhu. Nah, kata halal bihalal diambil dari ini. Fatah halal huminhu itu hendaklah dia segera meminta kehalalannya. Kehalalan dari apa? Dari perbuatan dolim yang pernah dilakukan itu. Maka seusai kita berurusan dengan Allah, segera bergegas seluruh umat Islam itu menuntaskan urusan muamalah dengan sesama manusia. Nah, maka dari itu, dari kata ngaku lepat itu, orang kemudian mempersiapkan diri pada hari raya itu dengan laburan. Apa laburan itu? Pepaes rumah. Karena paham bahwa nanti orang akan saling mengunjungi untuk meminta halal tadi. Nah, maka orang-orang dulu rumahnya tidak sebaik sekarang. Orang-orang dulu rumahnya dari gedek, dari bambu, dari ijuk, dan dari bahan bangunan itu yang berasal dari alam. Maka laburan itu adalah mengecat dengan kapur. Itu disebut ngelabur. Nah, dari situlah maka kemudian orang itu leburan. Ngelebur itu menghapus, saling memaafkan. Maka di bahasa orang-orang awam itu kalau ketemu pada hari raya cukup mengatakan, "Hai bro, kosong-kosong ya." Maksudnya apa? Kesalahan yang pernah terjadi, kesalahan yang pernah diperbuat, mohon untuk dihapuskan dengan maaf, dengan pengampunan, supaya nanti tidak menjadi urusan di akhirat. Karena kalau tidak diselesaikan di dunia, maka di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau punya kebaikan, maka kebaikannya akan diambil untuk nomboi perbuatan dolim yang belum sempat dimintai maaf tadi. Kalau kebaikannya habis karena amal baiknya hanya sedikit, sedangkan masih banyak orang yang belum dimaafkan, maka dia akan dilimpahi kedoliman dari saudara atau orang lain yang pernah dianiaya tadi atau pernah didolimi tadi untuk dipikul dia tanggung jawabnya. Itulah yang disebut muflis, orang-orang yang bangkrut itu seperti itu. Karena mati membawa kebaikan, tapi setelah bertemu di pengadilannya Allah, kebaikannya habis untuk nomboi orang-orang yang pernah disakiti, orang-orang yang pernah didolimi.
Nah, maka dari itulah sebenarnya membeli mabeler, membeli jajanan, kemudian menyiapkan rumah senyaman mungkin, itu dalam semangat untuk memuliakan tamu. Karena dawuhnya Rasulullah, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah orang itu memuliakan tamunya. Jangan sampai ini rumah kita bagus, tapi hari raya malah sering ditutup, tidak pernah open house, sehingga tetangganya tidak bisa menemui kesulitan. Nah, ini ya jauh dari semangat memuliakan tamu. Ada satu makalah yang menyebutkan bahwa ada salah satu sahabat itu yang hobinya itu ngajak tamu pulang ke rumah. Sampai di rumah itu dijamu sesuai dengan kemampuan keluarga. Tapi istrinya itu tidak menyukai kebiasaan suaminya itu. Karena istrinya itu tidak mau repot. Terus suaminya itu mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasul, saya ini sebenarnya sangat senang menjamu tamu itu di rumah saya. Tapi istri saya itu mengeluh. Karena capek lah, repot lah, ribet lah. Dan lain sebagainya. Yang intinya keberatan kalau suaminya itu pulang bawa tamu itu. Kemudian Rasulullah merespon, "Oh kalau begitu beritahu istrimu, besok saya akan bertamu ke rumahmu." Singkat cerita, Rasulullah benar-benar berkunjung ke rumah sahabat tersebut. Dan istrinya menyajikan berbagai macam hidangan yang serba lezat, serba enak untuk memuliakan Rasulullah tadi. Karena siapa orangnya yang tidak senang, tidak gembira dikunjungi Rasulullah rumahnya. Nah, singkat cerita, kemudian Rasulullah mau pamit pulang. Rasulullah dawuh, "Ya fulan, panggil istrimu." Kemudian dipanggillah istrinya. Dan disebutkan di dalam makalah itu, "Ya fulanah, sebentar lagi aku akan pulang. Maka lihatlah nanti di belakangku ketika aku keluar dari rumahmu. Maka dibukakanlah kasab basiroh perempuan itu sehingga bisa melihat makhluk-makhluk gaib yang bersama Rasulullah keluar dari dalam rumah dia itu. Dan muncullah penampakan-penampakan binatang-binatang berbisa, binatang-binatang liar, yang itu sebenarnya bisa saja mengganggu ketentraman, kedamaian, keharmonisan rumah dari tuan rumah tadi. Dengan adanya tamu ini sebenarnya menguntungkan tuan rumah. Karena apa? Berbagai macam binatang. Kalau orang Jawa menyebut kolo-kolo itu. Ada kolo jengking, kolo montok, macam-macam ular berbisa. Terus tonggeng, kelabang, dan sak pinunggalane itu keluar dari rumah itu. Dan perempuan itu bisa melihat karena kasabnya dibuka oleh Rasulullah itu. Maka dari itu ya ini pelajaran penting. Jangan sampai ketika hari raya kemudian rumah kita sepi dari tamu. Maka saling berlomba menyajikan hidangan yang serba enak, serba mewah itu dengan harapan, dengan niat karena memuliakan tamu. Supaya tamunya kerasan. Kalau orang Jawa itu kan ya etikanya orang menerima tamu itu kan ada gupuk. Jadi ya sangat responsif. Ada orang yang salam, "Assalamualaikum." Segera dijawab, "Waalaikumsalam, monggo monggo monggo." Masuk enek tamu terus, "Assalamualaikum, assalamualaikum." Diam saja tidak ada yang jawab. Nah yang seperti itu namanya tidak gupuh menurut orang Jawa. Kemudian yang kedua ya lungguh, diajak duduk yang nyaman. Jangan sampai tamu hanya di teras kita saja, di emperan rumah saja. Ya itu namanya kurang memuliakan tamu. Yang ketiga, suguh. Orang yang ada tamu di rumahnya upayakan bisa memberi suguhan. Walaupun itu hanya sebatas air putih misalkan. Atau sebatas makanan ringan saja. Terlebih-lebih kalau situasi bulan apa itu Syawal itu. Hari raya itu tidak pantas, hanya seperti itu. Maka
Karena itu menyangkut hadis Nabi tersebut, orang yang ketemu bulan Ramadan jangan sampai dia luput dari pengampunannya Allah, maka apapun akan dilakukan. Termasuk yang keempat, tradisi kita kalau tamunya mau pamit, itu kukuh namanya, digandoli. Wah, kenapa buru-buru pulang? Oh, masih sebentar. Masih panas, Bu ya, duduk dulu. Monggo didahar, dihabiskan minumannya, dihabiskan jajanannya. Itu orang Jawa sampai seperti itu di dalam mengkontekstualisasi dalil di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tamu begitu nyaman. Maka hidangan-hidangan yang serba wah itu memang dalam rangka untuk memuliakan tamu. Yang kedua, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah, tetangga yang mana ya Rasul yang saya harus dulukan haknya? Jawab Rasulullah, yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Maka dari itu naik melencer, kalau bersilaturahmi, berkunjung, ya utamakan yang rumah tetangga kita itu paling dekat kita dahulukan. Setelah tentunya bersungkem kepada orang tua kita. Nah itulah, maka diajarkan kepada anak-anak santri kita, murid-murid kita, mengunjungi guru-guru kita, mengunjungi saudara-saudara kita, mengunjungi famili-famili kita, mengunjungi sahabat kita. Intinya orang yang pernah bermuamalah dengan kita, itu kita kunjungi supaya kita mendapatkan kehalalan dari perilaku kita yang mungkin ada yang menusuk hatinya, ada yang menusuk perasaannya, ada yang membuat dia sakit hatinya, sakit perasaannya, merasa terdolimi dan lain sebagainya. Maka dari itulah kemudian setelah leburan ini kita jadi masuk era lebaran. Lebar itu sudah dangan, sudah ringan, wis mungkur, itu lebar namanya. Berlebaran. Artinya apa? Saling mengosongkan hati dari perasaan-perasaan negatif, dari sikap-sikap negatif, sehingga di dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh, sosial kita, semuanya sudah mengalami refresh, penyegaran kembali. Dialami apa? Dengan saling bermaafan, dengan saling bersedekah, dengan saling mengunjungi dan seterusnya. Itulah. Maka dari itu, kupat itu sebagai simbol pengakuan rasa bersalah itu. Kupat itu dari yang saya dapatkan itu awal itu dari Sunan Giri. Nah, mohon maaf nanti tinggal kita jangan mempermasalahkan dari mana awalnya. Yang penting ini tradisi yang baik begitu. Ini tradisi yang baik. Karena bentuk kupat itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Namanya pitara. Ngapunten Gus, Sekarang di mungkin Bali ada. ngapunten Gus karena nopo waktunya terbatas untuk Ya, mungkin bisa dipercepat. Ngapunten ya. sangat Sudah nggih. selesai ini, kebetulan sudah selesai. Monggo Nggih, dilanjut. nggih. Nah, Karena ini wonten sudah ada pertanyaan masuk nih Gus. monggo, Nggih, ya, nggih. Pangapunten sangat nggih. betul Niki apa? Memang sudah selesai, sudah oh nggih, selesai. nggih, Monggo. ngapunten. Ya, selanjutnya saya akan langsung bacakan pertanyaan yang masuk pada malam hari ini adalah dari sahabat Makmun Fuadi. Beliau ini termasuk pengurus PCI Sunu Kabupaten Kediri juga ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat melestarikan dan mentransfer tradisi yang baik ini khususnya kepada generasi muda saat ini yang zamannya sudah lebih ngeh dengan yang simple-simple begitu. Mungkin kan kalau saya menangkap itu kan kalau generasi muda saat ini itu kan kalau terutama untuk silaturahim nih kayaknya agak males gitu. Lek mboten diobyak-obyak. Maunya kalau libur lebaran itu bahkan mungkin sekarang itu lebih asiknya itu liburannya itu rekreasi, seneng-seneng
ke tempat wisata seperti itu. Monggo ditanggapi dari pertanyaan yang sudah masuk. Dari Gus Badrus atau Gus Mahfud, kula semanggaken. Monggo, Pak Mahfud, monggo. Oh, saya dulu nih. Oh ya ya. Nyemanggaken. Nah, ini karena Islam itu diperlakukan oleh masyarakat Jawa, oleh tokoh-tokoh Jawa, para pendakwah Jawa itu, yang ditransformasi itu adalah nilainya. Jadi yang ditransformasi itu bukan simbolnya. Nah, kenapa begitu? Karena Islamisasi di Jawa ini tidak bisa menerima simbolisme di dalam berdakwah. Kita bisa membaca di bukunya Reclave bahwa dalam rentang waktu 800 tahun dari mulai tahun abad ke-6 sampai abad ke-14 itu ada 7 sampai 8 abad itu Islam hanya diterima di pesisir-pesisir saja, tidak bisa masuk ke pedalaman. Baru masuk era Wali Songo itu Islamisasi itu mengadaptasi, mengakulturasi, mengasimilasi budaya dan tradisi, akhirnya orang itu tidak terasa mengikuti syariat Islam itu dengan suka hati. Nah, sekarang ini dengan kemajuan zaman sudah bergeser orientasi sosial ini menjadi tantangan kita. Apalagi kita ini sok sering grogi ketika membicarakan tradisi-tradisi seperti ini sudah ditembak dulu sama orang-orang di luar sana ini bid'ah. Iya. Ini dolalah. Waktu dolalatun benar. Itu kita sudah grogi dulu. Karena apa? Yang saya bacakan dari dalil-dalil itu jarang yang diketahui oleh orang banyak. Nah, mereka tahunya ya kullu bid'atun dolalatun. Padahal ada hadis yang lain, man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajru minha. Ini istihad tradisi, istihad budaya, istihad culture, kita namakan seperti itu. Karena apa? Orang Jawa ini orang yang sangat kreatif, mendesain strategi-strategi transformasi nilai Islam ke dalam kehidupan sehari-hari. Tidak saklek begitu saja. Maka mengacu kepada pertanyaan tadi, bagaimana inilah tugas kita untuk menanamkan pemahaman ini kepada para anak cucu kita. Mungkin tidak apa-apalah mereka ke tempat rekreasi. Tapi untuk hari raya 1 sampai 3 atau 1 sampai 5 utamakan dulu kepada orang-orang tua kita. Oke lah, sampean ke rekreasi boleh saja. Tapi kalau sudah ketemu dengan orang tua, kalau sudah ketemu dengan saudara, sanak famili, kerabat dekat, ke sekitar tetangga. Nah, supaya itu tidak melenceng, maka yang tua-tua ini kalau ziarah ya dampingi anaknya. Jangan dilepas. Anak itu kalau sepeda motor rapi, ditukokne bensin akeh, ditukokne fasilitas, tidak didampingi. Hilang mereka, diambil orang gitu. Balapan, buat Ini balapan. kesalahan kita. Maka harus didampingi. Bagaimana sowan eyangnya? Bagaimana sowan orang tuanya? Bagaimana mereka harus bertutur kata ketika bertamu? Bagaimana cara berjabat tangan yang benar? Bagaimana cara kemudian mengucapkan ucapan terima kasih. Bagaimana cara berpamit yang benar. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahkan bahasa Mandarin itu mereka nanti akan bisa dengan sendirinya. Tapi kalau bahasa Jawa kita orang tua yang tidak mau mewariskan itu kepada anak cucu kita, ya akan hilang dari tanah air sendiri. Nah, maka inilah pola pendidikan ini sangat penting. Bagaimana dengan generasi-generasi kita yang kemudian hidup sendirian di rumah, ditinggal ibunya, ditinggal bapaknya, pergi merantau, pergi ke luar negeri, mereka tidak ada dampingan. Ini maka harus ada pola-pola pendidikan mereka di dalam mendampingi aktivitas dalam hal pelestarian budaya tradisi Islami seperti ini. Ada di lingkungan-lingkungan itu yang
Kalau ziarah itu didampingi ustadznya. Ustadz TPQ, Ustadz TPA, Ustadz ngaji di musola, di masjid itu hari pertama itu keliling itu dibentuk kelompok-kelompok. Sehingga apa? Atmosfer hari raya, atmosfer Ramadan itu begitu kuat. Di lingkungan itu begitu kuat. Kalau lingkungan itu kuat, maka orang yang tidak puasa akan sungkan. Orang yang di rumah saja tidak mau lencer, tidak mau berziarah, juga akan sungkan. Tapi kalau sudah orang itu nuansanya sudah kalah, sing ora poso luwih akeh timbangane sing poso. Sing poso sing genti sungkan. Sing poso yang akan terdesak. Yang baik yang akan termarginalisasi. Bagaimana ini kemudian menciptakan komunitas-komunitas itu tetap eksis sehingga tradisi keislaman ini bisa kita wariskan pada anak cucu Ya. kita. Meskipun ke tempat rekreasi ya nggawa kupat. Termasuk marahi anaknya ngenam kupat. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa bikin kupat. Mosok musuh wawung Oke. kalah kabeh terus janure entek dipangan wawung. Oke, terima kasih Pak. Iya. Dilanjut ya Iba terus ya. Mungkin ada tambahan dari Badrus, Terima kasih. sedikit tambahan barangkali. Ngapunten. Ya, ya. Alhamdulillah agama Islam itu bukan apa ya, agama yang hampa akan budaya. Islam hadir menyapa tradisi lokal itu secara adaptif, akulturatif. Kemudian Islam mengisi ruang tradisi dengan nilai sakral spiritual. Yang pada akhirnya tradisi itu menjadi bagian dari nilai-nilai agama atau memang itu sudah ada kesamaan dari sisi makosidnya. Sehingga para wali songo dengan kealiman ilmunya, dengan kedalaman samudra batiniahnya, dengan kekuatan himmah riyadhahnya, dalam waktu singkat itu Islam bisa berkembang cepat di Nusantara, wabil khusus di tanah Jawa. Sehingga Islam dikesankan di sana ketika datang santun, penuh menghibur, damai, tentram. Sehingga masyarakat Jawa itu berbondong-bondong masuk Islam. Ada dua hal yang perlu kami tambahkan. Ini memang menjadi tanggung jawab masalah tradisi ini, tanggung jawab semuanya, tapi khusus dari atas bumi yang harus nguri-nguri. Di antara program-program Les Bumi PJN Kabupaten Kediri itu ada yang berhubungan dengan hari raya. Itu yang pertama kita mengadakan megengan akbar. Ini rutin kita laksanakan di bulan Sya'ban akhir atau bulan arwah, bulan sana kita mengadakan kirab yang insya Allah nanti rutinnya sudah kita laksanakan di makom Syekh Abdul Mursad di Istana Landian Bakalan, Grogol. Dari sana kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran mulai ziarah kubur dengan cara yang benar, kemudian tradisi-tradisi lama yang perlu kita lestarikan sejak di zaman Wali Songo. Dalam kalender Sultan Agungan itu bulan Sya'ban Ruwah itu disebut bulan arwah. Karena tempat untuk mendoakan para leluhur yang telah wafat sebelum Ramadan. Kemudian kemasan megengan akbar ini kita mengacu tinggalan dari Wali Songo khususnya Demak yang telah dilaksanakan di era Demak, era Pajang dan Mataram. Kalau sekarang mungkin di dua makam besar milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Surakarta Hadiningrat itu ada istilah Utomoro Bekti Tahil. Itu leluhur Raja Mataram itu datang ke sana. Utomoro Bekti Tahil. Berayat keluarga Mataram seluruh Indonesia itu datang ke dua makam ini, makam raja
Yang pertama di Kota Gede, yang kedua di Imogiri. Mereka mengaturkan doa yang disebut Bekti Tahlil. Kami rutin ke sana, bahkan ada keturunan yang menjadi keluarga Sultan Ternate. Itu juga datang ke sana. Ya, di Kediri, ini kita mengadakan pegangan akbar. Dimulai dari pracara kita membaca salawat bersama, terus kemudian ada kirap tumpeng bentuk sedekahnya, sedekahnya itu, kemudian diteruskan dengan membaca tahlil dan doanya di makam Syekh Abdul Musa. Ini rutin. Dan nanti kita bisa saling saling kolaborasi. Saya bisa mengundang nanti dari ISNU untuk bisa ikut di dalamnya acara itu. Itu yang pertama. Ini tanggung jawab berat dari Lesbumi menghidupkan tradisi, yang tradisi ini bagian dari uruf, dan uruf adalah itu sumber hukum pengambilan agama. Cuma adaptif ada dengan tradisi yang ada. Ini digagas oleh Wali Songo. Kemudian yang kedua ini Ramadan. Itu kami mengadakan yang namanya lomba pujian Ba'do Traweh. Itu ada lomba pujian Ba'do Traweh. Yang isinya pujian berisi tentang sifat 20. Mbah saya dulu nyebut Mu'taqad Seket. Itu ajaran dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tentang iktikad seket, mulai sifat-sifat wajib bagi Tuhan, bagi Allah, mustahil sifat jaiz, dan sifat Rasul wajib, mustahil, dan sifat jaiz. Di sana ditembang nih, yang dulu biasanya itu dibaca atau syiiran itu dibaca setelah Ba'do Traweh. Ini perlu kita lestarikan. Dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ini yang paling kita perlu pembinaan. Seperti didhawuhne Yai Mahfud tadi, masalah ini takbir. Takbir, iya. Ini begini ya, dalam konteks fikih agama Islam, takbir itu yang dimaksud adalah takbir ketika sholat al-Aidain, sholat hari raya 2 hari raya. Takbir yang dimaksud di situ kalau menurut ilmu fikih mazhab Syafi'i, bahwa takbir kalau di hari raya Idul Fitri itu takbirnya mulai terbenamnya matahari dan berakhir ketika imam mulai sholat id. Jadi waktunya sedikit. Tapi kalau Idul Adha itu mulai terbenamnya matahari sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi bahkan disunatkan selesai sholat fardu, bukan sebelum, selesai sholat fardu, selesai sholat rawatib, sholat mutlak, bahkan sholat jenazah. Nah, di hari raya Idul Fitri takbiran itu, karena waktunya mulai terbenam matahari sampai imam mulai sholat id, kalau takbir itu selesai sholat, dalam takbir itu sholat Idul Adha itu kan disebut takbir mursal. Kalau yang takbir setelah selesai ya betul ya, takbir setelah selesai sholat disebut takbir muqayyad. Kalau yang tidak selesai sholat itu takbir mursal. Jadi ketika Idul Fitri itu kita memang disunatkan tidak di masjid saja, di jalan-jalan dan sebagainya. Cuma sekarang berkembang seperti itu, tanggung jawab para ustadz, para tokoh agama untuk bisa menerbitkan juklak tata cara takbir, yang sekarang takbirnya hanya tinggal sound systemnya saja. Bahkan mereka Bahkan itu dangdutan. Bahkan dangdutan Gus sekarang yang lebih banyak. Ya itu seperti itu, maka perlu ada himbauan-himbauan dari para mubalek, para ustadz-ustadz TPQ, dan kita bersinergi dengan pihak pemerintah desa setempat agar bisa jangan sampai di situ walaupun takbir itu berkeliling tapi jadi ajang pelampiasan di sana sampai terjadi tawur kan ya sudah hilang gitu.
hakikat dari ajaran takbir. Iya. Jadi seperti itu yang perlu kita memberikan edukasi pada masyarakat. Dan ini ranah-ranah pokoknya kalau urusan tradisi budaya dan seterusnya ini sebenarnya tanggung jawab kita. Tapi wabil khusus memang Tos Bumi. Tos Bumi ini kudu duweni ilmu hikmah kaya ngilmune para wali songo itu dengan pendekatan masyarakat yang yang bijak nggih. Tradisi yang mengakar kuat pun kita masuki dengan tradisi dengan nilai-nilai sakral spiritual melalui bisa tradisi adat Jawa atau mungkin Islam Jawa dan seterusnya, sehingga tradisi itu betul-betul bersendikan dengan syariat. Terima kasih. Mungkin PR besar kita semua di sini adalah niki Gus, tadi meluruskan kembali cara-cara takbir keliling yang hari ini sudah hampir rata-rata yang dilakukan itu, yang takbir adalah soundnya. Bahkan yang lebih banyak adalah diganti dengan musik-musik yang lain. Jadi kayak ajang pelampiasan. Memang kayak ajang pelampiasan. Mumpung boleh bawa sound banter-banter keliling jalan. Ya Allah, niki yang luar biasa. PR besar bagi para ustadz, para tokoh agama di masyarakat. Dan saya kira pemerintah juga yang mempunyai andil besar seharusnya yang bisa menertibkan hal-hal semacam itu. Nah, baik, pertanyaan terakhir kami akan bacakan. Mohon nanti dijawab singkat nggih, Gus. Ini ada satu pertanyaan terakhir, mohon jawaban singkatnya. Izin bertanya, adanya tradisi atau sejarahnya nyumet mercon setelah sholat Idul Fitri. Ini mungkin yang ingin ditanyakan adalah asal muasal, Gus. Apakah ada? Seperti itu. Monggo, singkat mawon, karena sudah malam. Ini secara singkat, cepat-cepatan saja, bahwa saya mencatat beberapa tradisi yang terkait dengan Lebaran, khususnya Idul Fitri. Ini saya bacakan, ada beberapa, ya, halal bihalal, silaturahim, ziarah kubur, takbiran, mudik, makan ketupat, menyediakan jajan, membagi THR, memakai baju baru, parsel Lebaran, bahkan ucapan selamat, dan yang terakhir adalah nyumet mercon atau petasan dan kembang api. Ini sebenarnya dulu tradisi ini memang ada. Bahkan di depan rumah saya dulu, saya waktu kecil, itu jalan raya masih belum diaspal. Kalau nyumet mercon, kalau belum nutupi jalan itu belum nyebut mercon. Tapi mereka sangat tertib sekali, artinya mercon itu disumet sebagai wujud rasa syukur Idul Fitri. Jadi, dan masyarakat menyambut karena tidak mengganggu. Kalau ada anak kecil, ya anak kecilnya itu yang dijauhkan. Setelah itu ya selesai. Tapi sekarang itu kan tidak seperti itu. Nyumet mercon itu membahayakan. Jadi untuk masalah penertibannya ini ranah kepolisian. Tapi sebaiknya segala sesuatu yang berlebihan bahkan melebihi batas-batas yang telah ditentukan itu ya tidak kita laksanakan. Karena dulu tidak apa-apa dulu. Dor seneng cukup. Nyumet mercon ini jadi tradisi juga ketika mantenan, acara mantan di daerah Betawi. Di sana nyumet mercon sambil adu pencak silat. Tapi ya tertib. Ya karena sekarang berkembang secara liar seperti itu, ya saya kira ya kurang bagus lah. Tapi kalau bisa tertib dan ditata dengan waktu yang tepat, dengan porsi tidak seperti sekarang sangat mengganggu bahkan membahayakan ke jiwa, ya itu ya tidak boleh. Seperti itu. Kalau saya sendiri nyumet mercon ya lebih baik enggak kalau caranya seperti sekarang. Tapi itu dulu memang bagian dari tradisi. Ada 11 itu yang saya catat. Itu bentuk rasa syukur
kepada akan datangnya Idul Fitri. Idul Fitri. Nggih. Mungkin ada Iya. tambahan dari Gus Mahfud? Stikernya belum dinyalakan. Ya, kalau mercon tuh menurut saya itu syiar. Jadi rangkaian dari syiar memberitahu sejak awal Ramadan. Dulu saya kecil itu Mbah Yai Judi Mantenan itu menyulutnya bukan mercon tapi meriam. Wah, Jadi suaranya itu sangat menggelegar itu. nggih, nggih. Nah, tapi memang waktu itu dipakai sebagai penanda datangnya buka puasa ketika maghrib. Di luar itu juga nggak ada suara meriam. Nah, kemudian di masyarakat, di anak-anak kecil itu kemudian mengikutinya dengan eh, menyulut mercon atau petasan itu untuk menguatkan atmosfer atau suasana kegembiraan di bulan Ramadan atau di Hari Raya Idul Fitri atau di Lebaran. Ya sebenarnya syiar, namun ada potensi-potensi yang membahayakan, ada potensi-potensi yang mengganggu Kamtibmas. Misalkan di sekitar ada anak-anak yang baru lahir, kemudian ada orang-orang tua yang sangat sakit, yaitu kalau volume petasannya itu sangat besar itu ya, selain membahayakan pada pribadi yang menyulut itu juga mengganggu sekali dengan lingkungan. Jadi nah ini harus ada penertiban. Nah, saya kira apa itu tidak harus merconan itu. Kalau memang tujuannya siar ya kecil-kecil saja yang tidak sampai membahayakan. Seperti yang tahun kemarin terjadi di daerah Ponggok itu sampai bahan bakarnya meledak itu Iya. dan itu seperti ledakan bom betul itu sampai merusak parah itu. Orangnya meninggal semua. Saya kira itu ya. Ya, Tapi kalau kalau Lebaran tanpa petasan itu gimana rasanya itu? sepi. Ada ada sesuatu yang kurang karena memang ada Kurang, ruang-ruang ya. yang terisi, gitu. Ada ruang-ruang yang terisi nilai. Gitu. Nilainya apa? Nilai syiar sebenarnya. Orang Ya. dengan mendengarkan orang menyulut petasan itu orang sudah paham, oh ini sudah puasa. Oh ini sudah hari raya. Nanti selepas hari raya itu orang disuruh nyumet mercon juga tidak mau. Atau pada waktu belum belum Ramadan itu suruh nyulut petasan juga tidak mau dengan sendirinya. Kalau sudah datang, sudah momentumnya pas itu ya orang akan tergerak dengan sendirinya. Saya kira itu ya. Terima Ya, kasih, Bu. terima kasih banyak atas pemaparannya pada malam hari ini, Gus. Luar biasa kita membahas tentang Idul Fitri sambil kita menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Semoga materi ini tadi memacu kita semuanya untuk lebih banyak bersyukur tentunya dengan apa yang ada di lingkungan kita hari ini. Dan tentunya bisa mewariskan nilai-nilai keislaman pada anak cucu kita. Nah, baik, kita berada di sesi penuh penghujung pada acara kalam malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan bacakan sedikit rangkuman, sedikit rangkuman untuk salam pada malam hari ini. Saya bisa menangkap bahwa sejatinya esensi dari tradisi Lebaran yang ada di Indonesia ini adalah mengejar kemuliaan Ramadan, agar ajaran-ajaran keislaman tetap terjaga dan tersampaikan kepada generasi selanjutnya. Baik, hadirin yang saya hormati, demikian tadi salam pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebagai penutup salam pada malam hari ini, saya akan sedikit mengutip kata-kata dari Habib Hussein Ja'far Al-Hadar, yakni, jika mampu, mudiklah, temui orang tuamu, masih hidup atau telah wafat. Karena percayalah, kamu akan seperti terlahir kembali setelah mudik, lantaran mereka yang memang melahirkanmu. Demikian kalam pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada dua pemateri kita pada malam hari ini. Saya selaku
pembawa acara pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata ataupun sikap yang saya tidak sengaja. Mari akhiri malam hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.